Jadi hidup turun temurun di sana itu nggak penting kayaknya ya. Kuburan datuk-datuknya nggak penting gitu ya. Apa yang diberikan rakyat Melayu buat bangsa ini kayaknya nggak penting. Yang penting investasi gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini akhirnya Jokowi, Presiden Indonesia, itu angkat suara tentang Rempang Batam ya. Soal konflik di Rempang, Jokowi warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45. Dari ini aja guys, gue udah ngeliat Rempang ya, sesuai yang konten yang kita bahas jam 2 tadi, bahwasanya warga Rempang akan tetap digusur. Ya, ini Pak Presiden kayaknya lebih mentingkan investasi. Dan ini juga ada cuplikan videonya sebelum kita baca beritanya dari viva.co.id ya. Nah nih, apa kata beliau nih ya, Pak yang mulia Pak Presiden Jokowi. Komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga di apa saja diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang komunikasi yang baik sehingga terjadi masalah lain. Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Dengar ya. Jadi Jokowi mengatakan akan ada ganti rugi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45 dikasih ini nih. Jadi kayaknya Pak Presiden memang nggak dengar juga apa keluhan rakyat sana. Rakyat sana itu nggak mau relokasi karena di situ mereka lahan turun temurun udah lama, dan kita udah ngangkat banyak konten juga ya. Masa iya Pak Jokowi nggak tahu sih ya? Masa iya Pak Jokowi nggak tahu sih Pak rakyat maunya apa gitu? Apakah harus mentingkan investor? Nanti kita cari itu berita tentang Pak Bahlil ke sana ya. Habis ini kita bahas, tapi kita baca dulu ini ya. Soal konflik di Rempang, Jokowi warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45. Jadi hidup turun temurun di sana itu nggak penting kayaknya ya. Kuburan datuk-datuknya nggak penting gitu ya. Apa yang diberikan rakyat Melayu buat bangsa ini kayaknya nggak penting. Yang penting investasi gitu ya. Gue bilang apa ya, makanya analisa tadi itu kayaknya memang bakal lepas Rempang nih. Pemerintah dan investor kayaknya akan gunakan kekuatan penuh. Ya, pemerintah kita ini, ya inilah dikomunikasikan. Pokoknya gimana caranya rakyat itu digusur gitu. Nggak didengar kayaknya. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai terjadinya kericuhan yang disebabkan oleh rencana relokasi warga di Pulau Rempang.
Menurut Jokowi, protes warga itu terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Sebetulnya bukan kurang baik, Pak. Pemerintahnya nggak mau dengar gitu. Pokoknya pemerintah maunya relokasi, rakyat nggak mau gitu. Coba dicari jalan tengah gitu, Pak. Masa iya, Pak, 1.500 hektar aja dari 16 dusun. Itu pemerintah nggak mau ngasih, harus semuanya gitu, Pak. Oh. Ya inilah guys, inilah yang kita kadang-kadang ngenes juga ya. Sian warga Rempang. Jokowi mengatakan apabila proses sosialisasi berjalan dengan baik, maka hal itu tak perlu terjadi. Dia mengatakan warga Rempang yang terkena relokasi akan diberikan lahan sebagai pengganti seluas 500 meter persegi dengan bangunannya tipe 45. Itu yang janji Pak Jokowi. Ya. Itu masalah komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa 12 September 2023. Namun menurut Jokowi, apa yang akan diberikan sebagai pengganti itu tak disosialisasikan dengan baik sehingga warga tak mau digusur dan terjadilah konflik tersebut. Ya ini kembali ke warga Rempang ya, mau nerima atau enggak, atau tetap dalam kalau yang kita lihat kan mereka nggak mau relokasi. Itu yang kita tahu ya, tapi kita nggak tahu lagi setelah nanti Bahlil ke sana gimana, nggak tahu kita ya. Sebagaimana diketahui, masa aksi unjuk rasa menolak penggusuran warga di kawasan Rempang Batam berakhir ricuh. Aksi massa pecah di depan kantor Badan Pengusahaan BP Batam Senin 11 September 2023. Ya, kalau lihat dari investor, Batam itu lokasi strategis sayang, lokasi yang sangat strategis. Ya, Cina ya mau banget itu. Dalam aksinya mereka menolak pengembangan kawasan Rempang Batam karena berakibat pada penggusuran warga adat setempat. Mereka bukan menolak pengembangan ya, jangan salah narasi itu. Enggak lah, mereka bukan menolak pengembangan, mereka cuma nggak mau digusur. Kondisi di lokasi kejadian, warga peserta aksi unjuk rasa yang awalnya melakukan aksi dengan damai tiba-tiba ricuh dengan menghancurkan pagar. Tidak hanya itu, lemparan batu, kayu, hingga bom molotov dilemparkan warga ke arah halaman kantor BP Batam. Gas air mata dan water cannon juga sudah ditembakkan ke arah kerumunan aksi unjuk rasa oleh petugas. Dari pantauan beberapa petugas dan karyawan BP Batam ada yang terluka akibat terkena lemparan batu. Ya, rakyat juga banyak yang terluka ya. Ya, tapi ya inilah pemberitaannya guys. Kita lihat apa komentar netizen di postingan cuitan fifa.co.id ini ya guys. Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys, kita udah di postingan fifa.co.id ya gitu ya. Ya, oke deh. Tanya dong yang dijanjikan 50 juta buat korban gempa yang tempo hari sudah cair belum ya? Tuh. Ini yang ngomong Pak Jokowi guys. Rakyat ya begitulah nasibnya rakyat. Dengan ngomong begini Pak Jokowi, gue makin yakin rakyat Rempang akan diusahakan digusur. Yalah, ini kalau rakyat, ya tapi kembali ke rakyat ya. Gue pokoknya pro rakyat. Kalau rakyat Rempang senang digusur ya silakan. Kalau rakyat Rempang mau berjuang sampai bagaimanapun untuk tidak digusur ya gue akan bersama rakyat. Kalau kata Kang Semprul, udah atuh lahan yang buat ganti itu yang dikasih ke itu investor, itulah ada, iya. Lu tahu ya, kenapa mereka maksa di situ ya? Analisa tadi jam 2 tuh yang keren tuh. Artinya memang lokasi strategis ini guys. Yang gua heran kenapa dikasihkan ke investor Cina ini. Masih percaya rumah dan uang segala. Yang kena bencana dulu apa kabarnya? Ini bukan masalah ganti rugi, ini masalah daulat tanah leluhur. Sudah banyak pribumi terusir untuk alasan investasi asing. Daulat kebangsaan, itu masalahnya. Dan nah itulah. Kayaknya Pak Presiden, gimana gue ya? Mau ngomong tentang Pak Presiden Jokowi ini, masa iya Pak nggak tahu Pak gitu? Masa iya nggak tahu itu tentang tanah leluhur Pak? Itu udah turun-temurun, di situ ada kuburan kakek-kakek mereka, datu-datu mereka udah di astagfirullahaladzim. Ngibul lagi, sudah dekat-dekat mau lengser, masih sempat-sempatnya cari gara-gara dengan rakyat. Saya tidak bisa bayangkan setelah lengser nanti kira-kira hukuman apa yang cocok ya. Wallahu alam. Jangan mundur sejengkal pun pribumi. Orang ini lagi yang ngomong kan, lihat. Banyak orang yang udah
skeptis sama omongannya Pak Jokowi nih. Udah, Pak Jokowi yang ngomong. Begitu. Berapa kali itu? Ini udah bagus kompensasinya, kenapa pada ngamuk? Apa karena dia yang ngomong? Nah tuh. Astagfirullah. Datang ke sana, berdiri di tengah-tengah mereka, yakinkan mereka sebagaimana pemimpin kita dahulu menyatukan berbagai suku bangsa di negara ini. Buktikan kapasitasmu sebagai pemimpin, redakan kemarahan mereka. Suara seorang pemimpin akan lebih mereka dengar daripada pentungan polisi. Nah, baru akan diberikan, dan yang ngomong doi. Nah, itu masalahnya, track recordnya gimana guys? Ekonomi meroket, 10 juta lapangan pekerjaan. Yang ngomong beliau, ngopi. Itulah. Ente kalau lagi ngomong seperti ambulan yang lewat. Bunyi sirenenya. Ngibul, ngibul, ngibul. Aduh bapak. Kenapa bukan Solo aja sih yang digusur? Karena tidak strategis seperti Rempang Batam. Itu alasannya. Dan Rempang Batam, wow, Cina akan senang sekali Cina sama situ. Aduh, dah lah, ini mah kabar baik plus buruk. Tuh, tahu gue maksud lo. Baiknya gimana, buruknya gimana? Insya Allah gue tahu maksud lo. Jangan mau dia pembohong. Lo. Saya kurang yakin soalnya sudah banyak bohongnya. Nah tuh, ayo coba cek ini komentar orang. Saya kurang yakin soalnya sudah banyak bohongnya. Tuh, saya sangat yakin, tapi yang ngomongnya sangat gak meyakinkan. Nah sama aja. Aneh juga udah gak yakin. Itu yang kemarin-kemarin juga gimana tuh MPR sekarang. Cocok daeng. Mbok Yao dibatin aja bang. Belak-belakan banget jujurnya. Noh. Saya yakin dikasih, tapi bohong. Aduh. Diketawain. Banyak yang like komen sampean ya. Janji aja dulu. Ya ini lagi. Yang penting janji dulu. Nah tuh. Astagfirullahaladzim. Oot. Apa itu oot? Kalau perlu seluruh pulau-pulau terluar Indonesia dijual atas nama investasi, ganti dengan rumah dan lain-lain. Jokowi, Partai Merah ini kalau berkuasa aset-aset bangsa dijualin ke asing. Itu yang gue nggak habis pikir itu ya. Masa nggak tahu sih Batam Rempang itu lokasi strategis gitu, dan itu bisa apa ya? Cina memang pengen itu. Gemes gue guys. Serius, gimana sih ngasih tahu pemerintah ini? Jangan Pak. Ya Allah, gimana sih caranya ngasih tahu mereka ini sebegitunya sama rakyat, ya Allah. Sebaiknya kota Solo dijadikan Eco City. Kalau Rempang ini udah selesai guys. Itu perkiraan gue ya. Itu deket Batam itu jadi aduh. Dan di situ ya China lagi. Aduh. Alhamdulillah berita bagus buat warga Rempang. Cuma sayang yang ngomong Jokowi. Mikir-mikir warga Rempang juga kayaknya. Nah tuh. Tanah mereka, hak mereka Jokowi. Mereka sudah mendiami daerah itu jauh sebelum negeri Indonesia ini berdiri. Iya, dan kerajaan Melayu itu nyumbang banyak buat Indonesia. Investor itu kasih apa buat kemerdekaan Indonesia itu? Woi pemerintah Pak Jokowi tolonglah. Belajar benar-benar gitu loh Pak. Ya Allah. Memangnya bisa dipercaya omongannya ya? Memang bisa dipercaya omongannya. Yang ada juga bakal diusir. Iya. Akan, tapi rakyatnya udah disuruh pergi dari rumahnya. Nantinya kalau janji tinggal janji gimana? Jadi pejabat zalim banget. Nah tuh. Dan ganti rugi itu pun gue nggak paham dah gue. Jangan percaya JKW. Yang ngomong dia pula. Ingat ya yang ngomong Jokowi. Nah tuh terkenal banget. UI kan bilang the king of lip service. Yang ngomong kan UI. Orang yang punya tanah dari turun-temurun kok situ yang ngatur-ngatur suruh pindah karena ada Cina yang mau ambil. Enak bener, jancuk. Nah itu ada yang ngomong ya. Tuh. Kalau memang seperti itu harusnya dibicarakan baik-baik. Juga sebelumnya kalau sudah rusuh begini mau ngomong apa lagi? Pinter. Berhentilah menzalimi rakyat hanya karena uang rakyat kalian tindas. Apakah itu bukan bajingan namanya? Nah itu.
Siapkan dulu penggantinya baru suruh pindah. Namun yang tidak bisa diganti adalah ladang sumber kehidupan mereka, yaitu sebagai nelayan dan petani perkebunan. Oleh karena itu penggantian dalam bentuk apapun tidak akan bisa tergantikan nilainya. Gue bukan ke situnya ya guys. Kalau rezeki Allah yang ngatur. Tapi bagaimana tanah pekuburan datuk-datuk mereka gitu. Adat mereka. Yang mereka udah luar biasa loh pengorbanan rakyat Melayu buat Indonesia nih Pak Jokowi. Hahaha masa. Enteng bener ngomongnya, yang janji dibangunin rumah gempa Lombok aja sampai sekarang zong. Nah tuh Pak. Kalau baru akan kenapa udah mau digusur? Kampung tua itu sudah berdiri sebelum negeri ini merdeka. Itu Pak. Penjajah semakin terdepan. Sayang yang mengatakannya Jokowi. Nah banyak yang gak percaya juga. Udah ya guys, jadi gitu aja komentar-komentar ini ya. Gue mau bilang apa ya Pak Jokowi? Ya Allah Pak Jokowi tolong, Pak Jokowi tolong ya. Janganlah Pak, mereka tuh gak mau digusur Pak. Tapi ya mau gimana lagi kalau Pak Jokowi ngomong begini, gue makin yakin rakyat itu akan dipaksakan digusur dengan segala kekuatan. Itu kan dia bilang mau ngutus Bahlil, nanti kita cari berita tentang Bahlil ya. Udah gitu aja deh, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian rakyat Rempang, tergantung kalian rakyat Rempang, kalian mau berjuang terus atau mau percaya dengan Jokowi? Kembali ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.